Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita di sepanjang hari. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih juga Engkau telah menjaga dan melindungi akan kami, bahkan memberikan kedamaian dalam istirahat kami. Dan kiranya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa kami nikmati, dan juga iman percaya kami senantiasa Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, terlebih dengan firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, dan penuhilah kami dengan damai sejahtera yang dari Engkau, supaya hati dan pikiran kami bisa tenang, damai, dan menerima firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 26 September tahun 2022, terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 14. 2 Korintus pasal 4 ayat 14 demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Banyak orang bertanya, mengapa kita harus merasakan penderitaan? Atau mengapa harus ada penderitaan di dunia ini? Jika Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bukankah baik adanya jika dengan kuasanya Ia meniadakan penderitaan itu? Karena penderitaan tidak pernah dirasa sangat menyenangkan. Sebaliknya, penderitaan selalu menghambat seseorang untuk menikmati kehidupan ataupun membuat kepedihan kepada diri seseorang. Lalu mengapa penderitaan itu muncul? Penderitaan adalah konsekuensi dari pilihan manusia, yang mana manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Kematian menjadi hukuman dari ketidaktaatan itu, dan penderitaan menjadi proses yang dialami menuju pada hukuman tersebut. Tapi belum tentu juga penderitaan itu dirasakan karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Karena penderitaan itu sendiri tidak pandang bulu. Semua orang akan menderita selama tinggal di dunia, baik ketika dia sedang melakukan kesalahan ataupun dalam ketaatannya, seperti tokoh Ayub yang kita kenal. Akan tetapi saudara terkasih, rasa sakit dalam penderitaan itu dapat menuntun kita berfokus kepada dua hal. Yang pertama adalah pada penderitaan itu sendiri. Kita hanya berfokus saja kepada penderitaan yang kita rasakan, sehingga kita menjadi berputus asa ataupun bersedih. Atau bisa juga rasa sakit dari penderitaan itu menuntun kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Dalam 2 Korintus ini, Paulus memberikan kita sebuah perspektif yang kekal tentang perasaan sakitnya dan penderitaannya. Dia mengatakan bahwa Ia mengarahkan matanya pada hal-hal yang kekal dari Allah, dan salah satunya adalah kebangkitan atau kemenangan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, bagi setiap orang yang memilih untuk percaya kepada Yesus, maka pola pikirnya akan diperbarui terus-menerus. Karena orang percaya memang tidak otomatis akan bebas dari penderitaan. Tetapi dia yakin bahwa dia bisa melalui penderitaannya itu.
Baginya penderitaan itu tidak lagi menakutkan dan mengancam, sehingga perlu untuk dihindari atau ditiadakan. Penderitaan dianggap sebagai sebuah kewajaran dalam kerangka pengharapan akan jaminan keselamatan yang kita akan peroleh dari Yesus Kristus. Orang yang pola pikirnya diperbarui oleh Tuhan, yang senantiasa tetap percaya kepada Tuhan, akan memandang bahwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah penghiburan bagi dirinya, yaitu sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sebagaimana Tuhan Yesus menang atas segala dosa ataupun segala penderitaan yang harus dia jalani, dia terima oleh karena dosa manusia. Maka itu menjadi kekuatan bagi kita melalui kehidupan atau proses yang banyak pergumulan, persoalan, ataupun yang disebut dengan penderitaan ini. Andaipun penderitaan membawa pada kematian, orang percaya yakin bahwa kebangkitan Yesus akan membangkitkan dia juga kelak ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, bagi Paulus dan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, telah memperoleh anugerah dan kasih karunia dari Allah dan hidup dalam kasih karunia itu. Tubuh kita ini hanya bejana tanah liat yang akhirnya hancur, dan nantinya akan berganti dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Saudara terkasih, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa mempercayai akan Tuhan dan meyakini rencananya dan juga menyadari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita akan dimampukan untuk melalui setiap proses kehidupan ini, baik itu suka, terlebih duka, sehat maupun sakit. Tuhan akan mengubah paradigma kita terhadap segala hal, termasuk juga penderitaan, karena Dia memberikan suatu jaminan bahwa kita akan mendapatkan kebangkitan yang kekal. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu, yang mana dalam kehidupan yang kami jalani di dunia ini, begitu banyak hal-hal yang akan kami lalui, di mana kami berproses menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk itu kami harus mengalami berbagai macam penderitaan. Dan kadangkala Tuhan, penderitaan itu membuat kami hanya terfokus pada kesakitan itu saja. Berfokus pada rasa yang kami derita. Tapi syukur bagi nama-Mu Tuhan, firman-Mu ini menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa ketika kami percaya kepadamu, ketika kami meyakini akan pemeliharaan-Mu dan rencana-Mu, maka pola pikir kami, paradigma kami akan berubah, dan kami akan berusaha menikmati segala proses kehidupan yang datang kepada kami. Dan kami menganggap bahwa penderitaan di dunia ini adalah wajar untuk kami terima, karena Tuhan Yesus sendiri juga telah menderita bagi kami demi selamat manusia yang dikasihinya. Dan Dia menjanjikan, Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi orang yang setia kepadanya. Karena itu Tuhan, sebagai pribadi yang mengalami banyak pergumulan hidup, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, dan didiklah kami Tuhan, untuk senantiasa semakin dewasa, matang di dalam Tuhan. Sehingga kami benar-benar bisa menikmati segala suka, terlebih duka kehidupan ini. Dan iman kami semakin dalam kepada Engkau, karena kami yakin kepada Engkau Allah yang kami percaya. Dan kami juga yakin akan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan memulihkan kondisi tubuh kami, menyembuhkan fisik kami ya Tuhan yang sedang sakit, supaya kami bisa kembali beraktivitas dan bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami, bekerja ataupun melayani Tuhan.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, dari mulai kecil sampai dengan dewasa, dalam studi, dalam pekerjaan rumah tangga mereka, bahkan dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pimpin mereka Tuhan, Engkau yang mendidik mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan mampukan kami juga Tuhan, untuk selalu ingat dan bersyukur kepada-Mu. Seluruh kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dan biarlah kami merenungkan, melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini berbuah dalam kehidupan kami, dan kami menjadi berkat bagi sesama, oleh karena kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita dalam menjalani akan hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat.